Hari ini saya didorong oleh Tuhan untuk menyampaikan tentang satu hal, tentang satu tema, yaitu teladan kemenangan. Ya, tentunya teladan kemenangan yang sejati telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia telah melewati jalan salib, ketika Dia telah melewati penderitaan, dan akhirnya Dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa sampai mati di kayu salib. Ya. Dan Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan itu bagi kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi umat yang ditebus, umat yang diselamatkan. Dan kita akan melihat dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-8, bagaimana Paulus juga berkata kepada umat Tuhan di Tesalonika, bagaimana hidup mereka juga telah menjadi teladan. Mari kita akan baca beberapa ayat ini dengan suara yang keras bersama dengan saya. 2, 3. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lebih keras, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang itu. Ini adalah pujian yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Bagaimana mereka telah menjadi dewasa, bagaimana hidup mereka telah menjadi teladan. Bahkan pada ayat yang ke-8 Rasul Paulus berkata bahwa di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu. Inilah yang harus menjadi contoh bagi kita, saudara. Satu kehidupan yang diubahkan, ya. Satu kehidupan yang mengalami perubahan, mengalami satu pembaharuan ketika berjumpa dengan Kristus. Saudara, Tuhan rindu memakai kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan saya akan mulai dengan ini, saudara, bahwa Tuhan akan memakai kehidupan kita. Maka Dia izinkan banyak hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya hari ini kita boleh menangkap bahwa ternyata, ya, setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ada rencana Tuhan di sana, ya, ada kerinduan Tuhan di sana, dan ada kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Agar kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Katakan dulu pengalaman. Ya, dan hidup saudara dan saya menjadi contoh, menjadi teladan. Punya pengalaman bersama dengan Tuhan, ya, dan menjadi contoh teladan. Apakah saudara sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Yang punya pengalaman dengan Tuhan, lambaikan tangan saudara. Oh, puji Tuhan, tapi masih banyak yang belum lambaikan tangan juga, ya. Kalau Anda menangkap pesan hari ini, maka Anda mengerti bahwa setiap waktu, setiap kesempatan Tuhan sedang buat pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Sehingga kita pun dapat menguatkan orang lain, ya. Ketika orang sedang mengalami pergumulan, orang sedang mengalami masalah, kita bisa menguatkan mereka, kita bisa menolong mereka, dan hidup saudara dan saya bisa menjadi saksi. Saudara, menolong, menguatkan bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi memang pernah mengalami itu. Saudara, kata-kata orang yang pernah mengalami
dengan kata-kata yang just atau sekedar teori, itu beda loh saudara. Ya. Kenapa kita harus mengalami banyak hal dalam kehidupan kita? Supaya kita bisa melayani orang, supaya kita bisa menguatkan orang. Ketika kita merenungkan hal ini, banyak alami masalah, sudah lama didoakan, tidak kunjung-kunjung dijawab oleh Tuhan. Seolah-olah kok Tuhan itu tidak tolong saya. Anda pernah mengalami situasi ini? Ini poin pertamanya kok udah nongol ya. Anda pernah mengalami situasi ini? Doa, pergumulan, doa lama belum dijawab Tuhan. Wah, siapa yang pernah ngalami ini? Wah, banyak yang langsung doanya dijawab ya. Luar biasa saudaraku. Sekali lagi saya tanya. Pernah nggak ngalami masalah yang berat, pergumulan, Anda doa, bergumul, sekian lama doanya belum kunjung dijawab, bahkan seakan-akan kok Tuhan itu nggak tolong saudara. Pernah ngalami ini? Yang pernah ngalami lambaikan tangan saudaraku. Ngomongnya kudu rada banter ben krungu ya saudaraku ya. Ya, kalau ini terjadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, baca coba dengan suara yang keras. Tuhan mau kita mengubah sesuatu dalam hidup kita. Kerasin dikit boleh keyboardnya. Ya. Apa itu yang dirubah? Apakah itu pikiran? Apakah itu sikap? Apakah itu ucapan atau perkataan kita? Pergaulan kita? Ya. Kalau sekian lama pergumulanku belum dijawab-jawab, kemungkinan yang pertama, ada sesuatu yang Tuhan mau ubahkan. Tuhan mau kita mengubah hidup kita. Saya nggak tahu apakah itu kebiasaan, ya, apakah itu keputusan-keputusan kita, saudaraku. Ada seorang bapak, dulunya masa lalunya dia itu pemabok dan penjudi. Ya, saya nggak tahu di sini apakah ada yang masa lalunya juga pemabok dan penjudi, saudaraku. Ya, lalu setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia bertobat, dia tidak lagi melakukan hal itu. Tetapi suatu saat bilang, tapi teman-temanku itu terus mempengaruhi aku, Pak. Akhirnya gimana? Ya akhirnya aku jatuh lagi, aku mabok lagi, aku judi lagi. Yang salah bukan teman-temannya, tetapi yang bodoh si bapak ini, saudaraku. Dia sudah tahu, firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi dia tidak melakukan, yaitu keluar dari pergaulan yang buruk itu. Anda mengerti hal ini, saudaraku? Amin. Jadi ada kalanya kalau doamu belum dijawab, sesuatu belum berubah, kok lama ya kayaknya nggak ada perubahan. Dengar, hari ini Tuhan ingatkan kita. Tuhan mau kita mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Cara pikir yang negatif mungkin, yang perlu diubahkan. Selama ini tanpa sadar pikiran kita itu negatif terus. Pikirannya negatif terus. Padahal jelas firman Tuhan katakan, yang benar, yang mulia, yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mungkin saya udah bacakan ayat di depan saudara, udah 1100 kali saudaraku. Tetapi dalam pelayanan saya masih menemukan orang selalu berpikiran negatif. Orang selalu memandang masa depannya negatif. Orang selalu melihat orang lain negatif. Perlu dirubah saudara. Perlu dirubah. Atau ada lagi orang yang berkata gini, Tuhan, ini keluarganya ada masalah ya. Tuhan, pulihkan keluargaku Tuhan. Berkati keluargaku Tuhan. Pulihkan. Tetapi hari-hari mulutnya itu ngomel terus. Ya, ngomongnya yang gak baik, ngomongnya kutuk terus. Suaminya dikutukin. Kalau dia suami, istrinya dikutukin. Anak-anaknya dikutukin.
Ya, sebagai orang percaya jangan sampai hal ini terjadi, saudaraku. Kalau demikian, bagaimana? Ya harus bertobat. Tuhan mau kita mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan hal ini. Tulisan yang warna kuning, baca sama-sama yuk. Dengan suara yang keras. Yang siap katakan yes. 2, 3. Bagi Tuhan, perubahan hidup kita lebih penting daripada mujizat yang sanggup Ia lakukan. Katakan amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, ini penting. Tuhan terlebih rindu mengubah kehidupan kita. Tuhan mau lihat kita itu berubah. Tuhan itu enggak senang, Tuhan itu enggak bahagia. Hanya sekedar melihat kita itu rajin datang ke gereja, cecek manis di sini, dengar firman. Ngerti ya cecek ya? Duduk manis, dengar firman. Tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Saudara, Anda dan saya harus berubah. Amin. Bilang kanan kiri, kita harus berubah. Ya, sekali lagi katakan, saya harus berubah. Yang datang suami istri berdampingan bilang, kita harus berubah. Ya, jangan merasa cukup, tetapi Tuhan mau kita mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Buat Tuhan lakukan mujizat itu gampang enggak? Gampang, saudaraku. Gampang Tuhan lakukan mujizat kok untuk tolong kita. Tapi persoalannya kalau kita enggak berubah, kita itu bisa hilang. Ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu, kasihnya yang memurnikan. Bagaimana penulis Ibrani berkata, kalau kita menyia-nyiakan keselamatan, kita itu seumpama kapal yang hanyut di bawah gelombang. Ya. Bahaya, saudara. Tuhan sih gampang lakukan mujizat. Tetapi kalau kita enggak alami perubahan, kita enggak berubah, kita bisa hilang, kita bisa terbawa arus, kita bisa kehilangan keselamatan. Karena bagi Tuhan, dengar baik-baik, bagi Tuhan, hidup saudara, jiwa saudara itu lebih penting dari apapun. Amin, saudaraku. Kemungkinan yang kedua, ketika kita alami pergumulan, kita sudah doa, kok doa kita belum kunjung dijawab-jawab, kok seakan-akan Tuhan gak tolong kita. Kemungkinan yang kedua adalah Tuhan izinkan terjadi sampai kita benar-benar mengalami. Sekali lagi dong dibaca jemaat yang keras, 2, 3. Tuhan. Ya, sampai di sini nangkep ya saudaraku. Sampai kita benar-benar mengalami. Mengalami apa Pak? Jadi bukan sekedar gini loh. Bukan sekedar aku mengalami masalah yang berat. Enggak cuma sekedar itu saudaraku. Tetapi maksudnya Anda mengalami, kok aku doa, seolah-olah kok doaku itu belum dijawab Tuhan. Kok seolah-olah Tuhan itu gak dengar doaku, kadang sampai mulai hilang pengharapan, kadang sampai mulai putus asa. Sampai ketika bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, Anda bisa berkata, saya juga pernah mengalami kok. Ketika doa, kok sepertinya Tuhan tidak jawab. Ingat hari Jumat kemarin saya katakan bahwa kesaksian hidup kita itu powerful saudara. Amin saudara. Itu lebih powerful dari sekedar orang itu baca artikel atau dengar khotbah sekalipun. Tetapi kesaksian yang hidup yang diubahkan itu begitu powerful. Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi contoh, menjadi teladan. Di tahun 2023 ini, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Banyak orang-orang yang perlu dipulihkan.
banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Saudara, pertanyaan saya gini, bagaimana orang-orang di luar yang belum percaya mereka bisa menjadi percaya kalau mereka tidak mendengar tentang firman Tuhan? Ya. Dikatakan juga di Alkitab bahwa bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Dalam konteks ini saya mau katakan demikian. Bagaimana mereka boleh mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita yang di tempat ini saudara, kita pun belum punya pengalaman dengan Tuhan. Anda terpuruk dan Anda berdoa, Anda bergumul, Anda berjuang dan Anda bangkit. Pengalaman itulah yang akan jadi senjata kita untuk menjangkau kehidupan mereka. Kalau hidup kita di tempat ini terpuruk lagi dan terpuruk lagi, belum bangkit sudah terpuruk lagi. Jadi kalau dari titik nol itu bukannya dari min naik ke plus, tetapi justru minnya bertambah. Kita itu harus punya standar dalam hidup kita, harus punya target. Saya punya standar, punya target. Saya punya hitungan sendiri dengan hidup saya. Saya ngerti persis apa yang harus saya robah dalam kehidupan saya sesuai dengan firman. Saya tahu hal-hal apa yang masih salah. Saya tahu hal-hal apa yang harus masih saya perbaiki dalam kehidupan saya. Dan saya sangat mengerti apa yang harus saya kejar lebih lagi sebagai seorang hamba Tuhan. Poin-poin apa yang harus saya perbaiki lebih baik lagi. Kita harus punya hal-hal yang demikian, saudaraku. Jadi hidup itu jangan asal gelundung. Ya. Kadang falsafah orang Jawa itu ya lucu. Sing penting urip ki glundung wae gitu. Lah glundung lah nek ke jalan raya, lah nek glundung nang jurang. Ya, kita harus punya hitungan tadi, saudara. Kalau kita punya target, kita punya evaluasi diri, maka percayalah, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hidup kita akan semakin baik. Semakin berkenan kepada Tuhan. Iya ya, aku selama ini terus terang aku tuh gak setia doa dan gak setia baca Alkitab. Tahu kan itu salah. Tahu kan itu gak benar. Ya jangan dianggap lalu. Kita harus punya target Tuhan. Aku mau perbaiki waktu-waktu doaku. Aku mau perbaiki waktuku membaca Alkitab. Lawang kita aja kalau enggak makan aja suren. Ngerti suren, saudara? Kalau enggak baca Alkitab, kurang firman, rohnya suren enggak? Nah, ini biasanya kalau ditanya enggak jawab, ini suren nih saudaraku. Halo? Harus punya evaluasi. Mulai hari ini ke depan Tuhan, aku mau perbaiki waktu-waktu doaku. Aku mau perbaiki. Ya. Iya, selama ini aku kalau ibadah terus terang kok Senin Kemis. Evaluasi diri ini ya. Kadang-kadang nek lagi semangat-semangat Pol. Sampai gerbang belum dibuka aku sudah datang ke gereja. Tapi kalau lagi males, lagi keset, kadang hilang, gak kebaktian. Jangan dianggap biasa. Kita harus evaluasi diri kita. Dan Tuhan, aku mau berubah. Aku mau menjadi orang yang setia. Karena aku mengasihi Tuhan. Ya. Gak usah rumit-rumit lah. Orang datang ibadah itu cari siapa? Halo? Dijawab dong, orang ibadah itu cari siapa? Cari Tuhan apa cari pendeta? Tapi kok kadang-kadang ada ya, kalau saya berdiri di depan itu, kalau ada yang datang terlambat itu mindi-mindi datangnya. Anda kalau yang muda-muda, ya, kalau yang suka nonton film jam 7,
Anda nyampe bioskop jam berapa? Bayarnya satu tiket, misalnya nih yang premier ya. Kan bioskop sekarang kan ada yang tiduran pakai kemulan gitu kan. Oh, nah saya di situ harus sudah nonton langsung gitu. 60.000. Ya toh? Anda nonton berlima misalnya sama teman-teman. Berarti kan 300.000. Film jam 7 malam. Anda nyampe bioskop jam berapa? Kalau misalnya Elena yang nonton, sudah punya tiket, film jam 7, Elena sampai bioskop jam berapa? Setengah 7, enggak setengah 6 sekalian. Ya. Kalau film jam 7, Wilson sampai bioskop jam berapa, Son? Setengah 7. Kalau Anda bepergian pakai pesawat, pesawat berangkat jam 10, ya, Anda harus boarding jam 9. Waktu boarding mulai jam 9. Anda sampai bandara jam berapa? Yang suka naik pesawat? Berani setengah 10? Saya tanya nih, berani setengah 10? Berani enggak setengah 10? Jam berapa Anda datang? Apalagi kalau di Jakarta jangan main-main loh. Saya pernah anterin teman saya mau pindah ke Amerika. Habis doakan anaknya Kohar sama Cilinda ini, kami mau makan sejenak dan saya akan antar ke bandara. Saya ngikuti Kohar salah jalan. Singkat cerita, jalur yang pendek jadi panjang dan kami terjebak macet di antara kontainer dan truk-truk tronton. Setengah jam gak bergerak, 1 jam gak bergerak. Bayangan saya gini, ini sahabat saya mau pindah ke Amerika kan ya tak antarlah ke bandara. Masuk berangkat sendiri gitu kan, kasihan kan. Dari Bandung saya antar ke Jakarta, nanti sampai bandara bisa cipika-cipiki, bisa dadah, pelukan ya, sampai ketemu ya, nanti fit call ya, nanti aku main ke Amerika ya, kapan-kapan ya, kan dia bilang nanti bro siap-siap ya, nanti diundang pelayanan ke sana, ya siap kayak gitu. Nah ini pasti Kofuwe ikut kalau ke Amerika nanti saudaraku ya, tapi kalau ke Solo nggak mau ikut ya. Sudah sering ke Solo katanya gitu ya. Apa yang terjadi? Stuck. Jam 6:30 harus tiba di bandara. Sampai jam 6 belum bergerak. Kami dari 4:30. 6:15 belum bergerak. Dia langsung turun cari pertolongan. Lihat sikon jalan. Gak bisa bro, macet total. Gak bisa ngunci. Dia dapat informasi taksi dari pool taksi dan coba telepon. Dan puji Tuhan. Untungnya jalan yang kami lalui itu di Jakarta gini. Ini 2 jalur, macet total, kami kekunci di sana. Ini ada pagar saudara. Pagar itu masih bisa dilangkahi gitu loh. Untung gak tinggi juga. Dan ini ada 1 jalan lagi semacam tol dalam kota mengarah yang sama. Jadi akhirnya taksi itu bisa dipesan dan berhenti tepat di samping mobil saya. Dan saya di sini di bagasi, teman saya di samping pagar, kita oper-operan tas. Padahal waktu masukin tas di rumah dia, 1 tas 23 kilo itu kami gotongan berdua saudara. Tapi di jalan itu gak tahu saya bisa perkasa, 1 koper tak angkat sendiri gini, tak oper. Sayang gak ada yang videoin saudaraku. Sampai berapa tas dioper dan akhirnya dia berangkat dan kabari saya, puji Tuhan. Sempat gak terlambat, keburu. Aduh leganya saudara. Itu kalau sampai enggak jadi berangkat, itu tiket berapa hangus, saudaraku. Sekarang saya mau nanya, kalau tadi bioskop jam 7, datang 6:30. Kalau pesawat jam 10, Anda boarding jam 9, Anda datang jam 8. Sekarang kalau kebaktian jam 7, Anda datang jam berapa? Udah gak usah kode-kode, gak usah lirik-lirik, gak usah cari kambing hitam. Akui saja kalau Anda itu selalu terlambat.
Ya, saya bilang gini karena saya sayang sama saudara. Sekali waktu kalau ban mobilmu gembes, it's okay, nggak apa-apa. Sekali waktu kalau mau keluar pintu rumah, pagar garasinya macet, nggak bisa dibuka, it's okay, nggak apa-apa. Sekali waktu mau jalan bensin motor habis, nggak apa-apa. Tapi kan nggak setiap minggu bensinnya habis. Tapi nggak setiap minggu pagernya macet. Tapi nggak setiap minggu mules kan saudaraku. Ya. Bahasa sekarang gini loh, nah apa sih kalau ibadah jam 7, datanglah kurang 5, datanglah kurang 10, nah apa sih? Ya toh, lah Anda bioskop aja bisa ngomong datang setengah jam sebelumnya. Anda mau naik pesawat aja bisa datang jam 8. Kenapa kalau kita datang, tadi katanya datang ke gereja, cari siapa? Sing bener, cari siapa? Coba kalau dalam satu kali pertemuan ada Pak Jokowi di sini dan Pak Jokowi yang ngundang saudara, ketemu di gereja HOG jam 7 pagi, Anda datang jam berapa? Berarti kalau gitu Pak Jokowi lebih dari Tuhan. Betul? Betul enggak? Betul enggak kalau kayak gitu? Kalau Tuhan yang terbesar dalam kehidupanmu, Anda akan hargai dan hormati Dia. Saudara, saya belajar, ini harus punya evaluasi diri itu seperti itu, ya. Jadi harus ada terus perbaikan demi perbaikan. Enggak boleh hal yang salah, yang enggak benar dilakukan terus berulang-ulang. Ya, bongkar semuanya. Kita harus berubah, saudaraku. Tadi saya katakan kalau Tuhan mau pakai kehidupan saudara, Tuhan akan izinkan Anda mengalami banyak hal supaya Anda punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan pakai hidup saudara untuk menolong orang lain, untuk menguatkan orang lain, untuk boleh memulihkan keadaan mereka. Sehingga apa yang kau alami itu pun juga dialami oleh mereka. Kalau dulu engkau enggak percaya, sekarang engkau menjadi percaya. Dan engkau dipulihkan, engkau beribadah, engkau mengasihi Tuhan, engkau melayani Tuhan. Maka orang yang belum percaya, mereka juga akan alami dipulihkan. Mereka menjadi percaya, mereka beribadah kepada Tuhan dan mereka pun juga boleh melayani Tuhan. Orang yang akan dipakai untuk melayani banyak orang, Tuhan izinkan mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Karena kita harus menjadi saksi hidup dan alami firman yang hidup. Firman yang hidup itu yang bagaimana? Firman yang saudara alami. Anda banyak dengar firman, ya Anda mungkin baca firman, tapi yang dikatakan firman yang hidup, firman yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang sudah kita alami. Jadi kalau kita mendengar orang bilang Tuhan akan pakai hidupmu, Tuhan akan pakai kehidupan saudara. Yang terbesit orang seringkali berpikir, wah aku akan dipakai Tuhan. Kalau aku punya suara yang bagus, aku akan jadi singers WL. Lalu ketika aku angkat tangan menyembah, orang langsung rebah semua. Kalau aku pengkhotbah lalu berdoa menumpangkan tangan, orang akan berbaring semua. Ya, mengalami jamahan Tuhan. Yang nomor satu bukan itu. Oh, aku kalau dipakai Tuhan, kalau pas mau kebaktian Natal hujan deras, maka di tengah hujan itu aku berdoa dan hujan itu berhenti. Saya nggak katakan itu nggak bisa. Itu hanya salah satu, saudaraku. Tetapi yang saya mau bicarakan hari ini adalah waktu saudara dan saya dipakai Tuhan, Tuhan mau pakai kita mulai dari hidup kita jadi contoh, jadi teladan, jadi terang. Anda harus cakap dalam hal ini, ya. Anda harus menang dalam pergumulanmu. Anda tidak boleh kalah, saudaraku, ya. Supaya Anda punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau orang punya pengalaman, pernah ngalami, maka dia itu punya empati kepada orang lain. Maaf, kadang ada orang itu asal bicara, asal ngomong. Bahasa Jawanya itu asal jeplak, saudaraku, kalau ngomong itu ya. Misalnya, kalau ada orang ngalami masalah keuangan, ya. Sedangkan orang ini, yang berbicara ini, dia nggak pernah ngalami masalah keuangan. Lalu dia bilang,
Kalau dalam Tuhan kita hidup benar, keuangan itu pasti lancar, pasti baik-baik saja. Dia bilang demikian. Saya tuh setia sama Tuhan, gak pernah tuh saya ngalami masalah dalam keuangan. Saudara jangan salah loh. Ada orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia itu ngalami masalah dalam keuangan loh. Ada orang yang setia mengembalikan persepuluhan, tapi dia mengalami bisnis yang hancur loh. Sementara orang yang bilang tadi, kalau selama ini aku setia sih, aku gak pernah ngalami masalah keuangan. Dia sendiri malah gak kembalikan milik Tuhan. Alias firman Tuhan katakan dia seorang pencuri. Nah itu yang tadi saya katakan. Asal ngomong, kita gak punya empati. Kita nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita nggak pernah tahu kalau orang yang takut akan Tuhan tadi, orang yang setia mengembalikan persepuluhan, dia mengalami masalah dalam keuangannya, dalam keluarganya. Mungkin karena Tuhan sedang mendidik dia. Ya kan saudaraku? Tuhan sedang ngajari dia sesuatu. Kalau orang nggak ngalami itu biasanya itu gampang banget ngomong saudaraku. Segala sesuatu itu diukur dengan dirinya sendiri. Bukan berdasarkan standar firman. Ada lagi contoh yang lain. Ada orang bilang gini. Halah gitu aja kok sakit hati. Komentar gitu kan. Ya, orang ada yang komentar gitu. Jadi ternyata orang yang dibilang sakit hati itu. Dia itu sedikit tersinggung. Gara-gara apa? Datang ke pertemuan di gereja. Acara yang tadinya jam 7 dirubah jadi jam 6. Dan dia nggak tahu kalau ada perubahan itu. Lah rupanya oleh pemimpinnya, di depan orang banyak dia ditegur. Kamu itu jangan terbiasa terlambat. Padahal orang yang terlambat itu tidak pernah terlambat. Karena dia nggak tahu jam berubah, dia terlambat datang. Ya wajar toh saudaraku ya. Jadi ketika ditegur di depan orang, dia agak tersinggung. Setelah itu dia cerita ke temannya yang tadi. Aku ditegur gini-gini. Lah temannya ini maaf, memang mulutnya ember. Cerita ke banyak orang. Tahu nggak si A itu? Dia ditegur di depan banyak orang. Dia itu kecewa. Cerita ke semua orang. Gitu aja kok kecewa. Gitu aja kok sakit hati. Sudah tahu apa yang terjadi? Nggak lama orang yang mulutnya ember ini yang ngomong-ngomong ke orang lain. Ya, dia dengar satu khotbah di satu ibadah. Saudara, ketika dia dengar sesuatu dia tersinggung. Padahal dia khotbah itu tidak sedang berkata-kata tentang dirinya. Tapi sedang membicarakan tentang contoh kehidupan. Loh kalau khotbah kan harus ada contohnya toh. Betul enggak? Contoh kehidupan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam keuangan. Yang dibicarakan kan itu toh di khotbah. Lah enggak piye, saya tiap hari khotbahnya tentang sorga terus saudara. Lah rupanya orang ini tersinggung. Nah orang kan komentar, lah dulu pinter ngomong, ngomentarin itu sedikit-sedikit tersinggung, sakit hati. Sedangkan dia sekali kecentok, langsung marah, langsung keluar dari gereja, langsung sewot. Sedangkan orang yang dikata-katai, yang dicerita-ceritain kemana-mana itu, dia akhirnya tetap setia beribadah. Dia tidak mundur. Saudara, harus ngalami. Kalau kita ngalami yang namanya pernah dikecewakan, gak perlu nanya, gak perlu berkata, kenapa kok aku ngalami ini ya? Aku tuh hidupnya gak pernah merugikan orang loh. Kenapa kok aku dihianati seperti ini? Gak usah banyak nanya saudara. Dengar, Tuhan sedang kasih pengalaman itu bagi saudara. Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi alatnya Tuhan. Untuk boleh melayani orang-orang. Untuk boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Saya berikan contoh dalam Alkitab. Bagaimana ketika Tuhan berjanji memakai kehidupan Yusuf. Dia harus alami lembah kelam.
dalam kehidupannya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, lembah kelam itu lembah bayang-bayang maut, ya saudara. Apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia mendapat mimpi janji Tuhan dalam kehidupannya. Awalnya ketika dia sampaikan itu, dia dibully oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudaranya berencana untuk membunuh dia. Tapi karena si sulung yang bernama Ruben, nah ini Pak Ruben berjasa saudaraku ya. Akhirnya jangan bunuh dan jangan diapa-apain. Akhirnya Yusuf dibuang ke sumur kering. Tapi itu satu pukulan bagi dia. Dijual ke Mesir. Belum selesai saudaraku. Sampai di Mesir, Alkitab mencatat, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf selalu berhasil dalam apa yang dikerjakan. Anda bisa baca itu nanti dalam Kejadian pasal yang ke-37 dan seterusnya sampai pasal yang ke-41. Ya. Setelah itu dia mendapat kekuasaan atas rumah Potifar. Tetapi rupanya istri Potifar ini jatuh cinta kepada Yusuf dan dia berusaha untuk memperkosa Yusuf. Tapi Yusuf menolak, dia melarikan diri, tapi dia difitnah. Dia kalah posisi saudara. Sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sekali lagi Alkitab katakan gini, karena Tuhan menyertai Yusuf. Di penjara pun Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Luar biasa enggak saudaraku? Dikasih kuasa atas seluruh tahanan pada saat itu. Lalu selanjutnya dia dapat mengartikan mimpi, juru minuman, juru roti. Sampai akhirnya juru minuman ini dilepaskan dan juru roti ini mati dihukum di tiang gantungan. Juru minuman berjanji akan mengingat Yusuf, tetapi ternyata dilupakan. Tuh, dilupakan. Tadi apa? Dijual. Tadi apa? Difitnah. Dilupakan berapa lama? 2 tahun. Sampai akhirnya Firaun ini ketika mendapat mimpi, si juru minuman ini baru ingat, iya. Karena gak ada orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan juru minuman ini berkata, aku ingat ada seorang yang pernah mengartikan mimpiku. Baru kelingan, baru ingat. Tapi dilupakan selama 2 tahun. Akhirnya bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan dipilihlah oleh Firaun untuk menjadi penguasa Mesir. Orang nomor 2 setelah Firaun. Anda lihat saudaraku, bagaimana proses ketika menerima janji Tuhan. Tetapi Yusuf harus mengalami liku-liku kehidupan. Dia harus mengalami terpuruk. Dia harus mengalami tidak dianggap. Dia harus mengalami dijual, difitnah. Tidak sebentar saudara. 13 tahun Yusuf harus mengalami itu. Orang yang kedua adalah Daud. Pada waktu Daud diurapi menjadi raja, apa yang terjadi selanjutnya? Saudara, ketika Tuhan sudah mengurapi seseorang, mengurapi Daud untuk menjadi raja ada Israel, artinya gini, Tuhan sebenarnya udah siap mau pakai dia menjadi raja. Diurapi dan menjadi raja. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Justru setelah dia diurapi menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul. Saul iri, dikejar-kejarlah Daud, mau dibunuh. Meskipun dapat kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau melakukan itu. Sampai akhirnya Daud itu masuk, dikejar-kejar sampai dia melarikan diri sembunyi di gua Adulam. Ya, ketemu dengan orang-orang buangan, orang-orang yang sakit hati kumpul di sana. Orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang kumpul di sana. Saudara, tapi sebenarnya baca yang poin yang kedua yang di bawah. Daud sedang dipersiapkan Tuhan.
dan diasah menjadi seorang pemimpin. Tadi yang saya katakan kan, ngalami. Jadi bukan cuma aku ngalami masalah berat, bukan. Tapi seperti Daud, dia itu ngalami yang namanya jadi pelarian itu seperti apa sih? Ngalami yang namanya dikejar-kejar itu seperti apa? Waktu dia berdoa, dia menunggu pertolongan Tuhan, tapi sepertinya kok Tuhan tidak kunjung menolong dia. Dia mengerti bagaimana artinya berharap kepada Tuhan. Dan dia tahu persis artinya percaya kepada Tuhan. Meskipun dia tidak tahu sampai kapan dia ada di pelarian. Itu yang dialami oleh Daud. Saya pernah saksikan bahwa sebagai seorang hamba Tuhan pun, saya juga harus mengalami banyak hal yang Tuhan izinkan. Untuk mengerti apa yang dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Bisa memahami, bisa mengerti. Dan itu harus dilewati. Ngalami yang namanya dalam kondisi terpuruk itu seperti apa. Ngalami dalam kondisi, dalam tekanan itu seperti apa. Ya, ngalami yang namanya kekurangan itu seperti apa. Loh kalau saya nggak pernah ngalami kekurangan, saya itu nggak bisa ngomongin orang yang kekurangan loh saudara. Teori, nggak ngerti rasanya orang itu benar-benar nggak punya apa-apa itu seperti apa. Nggak cuma sekedar ya kamu doa, kamu kurang doa mungkin, nggak cuma gitu. Ya, ngalami, ngerti gitu loh. Nah saudara, inilah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan mau pakai kehidupan seseorang, jangan hanya berpikir tentang mimbar, hanya berpikir tentang Tuhan mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Tetapi ada satu proses yang Tuhan kerjakan. Ya. Kenapa ada orang-orang yang kadang terlalu cepat seolah-olah dipakai Tuhan. Dia pinter ngomong, pinter khotbah, lalu dipercayakan untuk menyampaikan firman. Kalau terlalu cepat naiknya, biasanya juga turunnya cepat, saudaraku. Tetapi kita di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sedang mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau orang mengalami banyak hal, pergumulan, ya, orang-orang yang saya percayakan di tempat ini, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah belajar dalam kehidupan mereka. Bagaimana menang dalam kesabaran. Ya, bagaimana mereka itu memiliki pengharapan. Bagaimana ketika dihianati, ketika dilukai, ketika disakiti orang. Mereka tetap boleh sabar. Dan mereka tetap boleh mengampuni. Ya, menang ketika alami tekanan. Ketika dihina. Ketika mengalami proses, saudara, itu yang namanya dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita terima pengurapan dan kita ngalami, maka hidup kita akan menjadi contoh bagi banyak orang. Saudaraku, kita harus alami hal itu. Ya, kenapa setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, dia harus diizinkan punya pengalaman-pengalaman yang demikian. Supaya kita jadi orang-orang yang tangguh, saudara. Kalau kita melayani, kita bukan asal melayani. Ya, kita tahu yang namanya disebut jalan buntu itu seperti apa. Pernah ngalami yang namanya dihina, dilecehkan itu seperti apa. Anda akan kuat. Tahu yang namanya ketika kita harus melewati masalah itu bukan karena kesalahan kita. Sama seperti Yusuf, dia dihukum, dipenjara, bukan karena kesalahannya. Beda dengan yang lagi viral hari-hari ini. Ya, yang lagi diancam hukuman 5 tahun ini, saudaraku. Ya, mentang-mentang gitu ya. Tapi Yusuf dia gak lakukan kesalahan, tapi dia dalam penjara. Saudaraku, mulai hari ini Anda mengerti
kalau Tuhan izinkan Anda alami sesuatu, karena Tuhan mau Anda itu punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan inilah teladan sejati bagi kita. Yesus pun alami jalan salib dan menjadi teladan kemenangan bagi kita. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan kalimat dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara, ini harus jelas. Jadi saat Yesus mengalami jalan salib, saat dia itu mengalami penderitaan sampai dia mati di kayu salib, Yesus itu 100% manusia. Dia melepaskan segala atribut keilahiannya. Ya, memang dia adalah Allah yang turun ke dunia ini dalam wujud manusia. Tapi pada saat Yesus alami pergumulan yang sangat itu, dia 100% manusia. Kalau dia nggak tanggalkan atribut kealahannya, ya orang bisa bilang gini dong, lah Yesus dia bisa ngalami penderitaan, dia bisa ngelewati semuanya, kan dia Allah. Ya pasti dia menang lah, wajar kan? Dicobai dia menang, ya wajar kan dia Allah. Tapi dia dalam kondisi 100% manusia. Kenapa? Dengar baik-baik. Supaya dia dapat menjadi teladan bagi kita. Yang membedakan adalah Yesus tidak berbuat dosa. Pada waktu itu Yesus benar-benar mati. Jadi bukan pura-pura mati. Dan dia berseru, Allahku, Allahku, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anda perhatikan gak? Pada saat itu Yesus gak panggil Allahnya dengan sebutan Bapa loh. Tapi dia panggil Allahku. Karena dalam posisi dia sebagai manusia, saudaraku. Jadi dalam kondisinya sebagai manusia, Yesus itu bisa mengalami yang namanya lapar. Yesus itu bisa mengalami yang namanya sakit. Dia bisa mengalami yang namanya dikecewakan. Dia bisa mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan dia pernah mengalami satu stres tingkat tinggi. Stres yang belum pernah dialami oleh siapapun yang dialami oleh Yesus. Kenapa? Karena dalam tekanan tingkat tinggi sebelum dia disalib. Dan dia berkata, jikalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena dia takut terpisah dari Bapa, saudara. Itulah yang menjadi ketakutan sampai peluhnya itu berubah menjadi titik-titik darah. Dan selanjutnya dikatakan ia mengosongkan dirinya sama seperti kita. Karena itu Yesus layak untuk menjadi teladan kemenangan bagi kehidupan kita. Saudara, saya sudah sampaikan hal ini. Saya berdoa supaya ketika saya berhenti berbicara, tapi firman hari ini sungguh-sungguh boleh mengubahkan kehidupan saudara. Amin untuk firman Tuhan.